Ya, halo semua. Kali ini kita akan bicara tujuan yang keempat, yaitu kita akan mengenal 8 tipe bukti audit. Jadi, bukti audit itu ada 8 tipe yang digunakan pada saat auditing. Apa saja itu? Ini ada 8 ini. Nah, tolong ini kalian bisa ingat bahwa setiap 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 prosedur audit yang dilakukan itu bisa mendapatkan satu atau lebih dari ya ini ya 8 tipe bukti audit ini. Jadi em, bisa aja ada satu audit prosedur itu hanya mendapatkan salah satu tipe bukti ini. Tapi ada juga audit prosedur yang bisa mendapatkan misalnya inspection sama misalnya observation sama physical examination. Bisa jadi ini berasal dari satu prosedur, ya seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat ini dulu, hubungan. Hubungan antara auditing standar, tipe-tipe audit, dan juga ini ya, yang tadi 4 bukti audit ya, keputusan. Ke, ya, 4 keputusan bukti audit yang tadi. Ya, mari kita lihat. Jadi ini adalah hubungannya. Jadi tadi kita pertama sudah mengenal ini, yang 4 pertanyaan itu. Ya, jadi yang pertama kalian masih ingat ya tentang audit prosedur, yang kedua tentang sample size, yang ketiga tentang item apa yang dipilih, yang keempat tentang kapan ya dilakukan tes itu. Ya, ini adalah 4 audit evidence decision. Nah, setelah itu kita akan berangkat ke atas, di mana dimulai dari audit prosedur. Sekali lagi, audit prosedur, ya, masih ingat, audit prosedur itu dibuat untuk bisa nanti mendapatkan bukti audit. Ya, jadi dengan adanya audit prosedur, maka kalian bisa mendapatkan 8 tipe bukti ini. Ya, ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tentu saja perlu diingat, kita perlu mendapatkan bukti yang ini ya, sufficient appropriate evidence. Sekali lagi, kesesuaian dan kecukupan bukti. Nah, kalau sudah, ya ini dikumpulkan, diakumulasi sampai cukup. Nah, setelah itu ya ini mengacu pada auditing standard. Ya, terus ada peraturan tentang kualifikasi and conduct ini yang kemarin, kode etik. Lalu ada reporting ya, jadi laporan auditnya sendiri. Jadi ini adalah hubungan daripada 4 tadi ini, audit evidence decision dengan ya ke bukti audit, lalu ke akumulasi bukti audit. Nah, ini adalah hubungannya. Nah, sekarang mari kita lihat satu persatu tentang tipe-tipe bukti audit. Oke. Oke, pertama, physical examination, sesuai namanya ya. Jadi cara menghafalnya mudah sebenarnya. Physical examination atau ceritanya pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik. Jadi the inspection or count. Nah, jadi suatu hal inspeksi atau menghitung suatu ini tangible asset, aset berwujud oleh auditor. Sekali lagi, kalau kita ngomong fisik berarti itu berwujud. Nah, jadi pastinya tentang inspeksi atas aset berwujud oleh auditor. Itu adalah physical examination. Contohnya seperti apa? Contohnya yang gampang adalah itu stock opnam ya, stock opnam. Stock opnam ini ceritanya kita menghitung persediaan fisik di gudang. Nah, ini kita hitung satu-satu. Nah, persediaan ini adalah tangible asset. Nah, kita menghitung, kita count ya di gudang oleh auditor. Nah, ini adalah contoh stock of now. Oke, saya kembalikan. Lalu berikutnya, konfirmasi. Seperti yang video sebelumnya, yang saya tentang konfirmasi piutang. Nah, ini adalah konfirmasi. Nah, pengertiannya adalah ini tanda terima atas respon yang tertulis secara langsung. Sekali lagi, respon yang tertulis secara langsung. Ya. Jadi bukan um, tertulis ini email itu bisa, tapi itu elektronik. Tapi selama itu sah bisa diakui. Namun biasanya kita melalui surat. Ya, jadi surat fisik beneran yang pakai perangko. Tapi kalau sekarang sudah pakai ya JNE, JNT.
ya dari pihak ketiga. Nah, fungsinya untuk apa? Nih, fungsi dari konfirmasi dari respon dari pihak ketiga adalah untuk ini, untuk memverifikasi akurasi daripada informasi, ketepatan informasi. Jadi, memverifikasi apakah informasi itu benar atau enggak yang diminta oleh auditor. Nah, ini. Jadi konfirmasi itu seperti itu. Jadi dari pihak ketiga untuk verifikasi informasi. Seperti itu. Tentu saja dari pihak ketiga akan mengirimkan respon dalam bentuk tertulis. Nah, oke. Lalu yang ketiga, yang ya jadi sorry maaf. Jadi konfirmasi ini contohnya seperti itu. Konfirmasi piutang, kirim surat ya ke customer, customer balas lagi ke kita. Ya, saya coba tulis contohnya berarti seperti kirim surat ke customer, tanya saldo piutang, um, lalu customer kirim kembali ke kita, menyatakan konfirmasinya bahwa saldonya telah tepat. Nah, ini contoh konfirmasi piutang. Jadi kirim surat ke customer, tanya saldo piutangnya perusahaan ini sudah benar atau enggak, terus customernya kirim balik ke kita kalau ngomong kalau sudah tepat atau tidak. Nah, itu adalah contoh. Oke, saya hapus. Lalu berikutnya adalah inspection atau inspeksi. Jadi ini juga adalah salah satu bukti audit di mana inspeksi ini adalah auditor melakukan pemeriksaan atas dokumen fisik dan juga pencatatannya atau jurnalnya. Nah, jadi pemeriksaan atas bukti-bukti perusahaan, dokumen-dokumen perusahaan dan juga pencatatannya. Ya, ya substantiat ini memperkuat informasi di laporan keuangan. Jadi kita akan memeriksa dokumen fisik, ya dokumen-dokumen yang ada pada klien dan juga pencatatannya itu bagaimana, jadi jurnalnya yang memperkuat informasi atas laporan keuangan. Nah, dokumen-dokumen tersebut bisa berupa internal maupun internal berarti dibuat oleh klien itu sendiri ataupun eksternal. Dibuat oleh dokumen tersebut dibuat oleh pihak ketiga. Nah, lalu berikutnya kalian akan mengenal ini istilah vouching dan tracing. Ini sangat penting. Ya, jadi kalau vouching istilahnya di sini menggunakan dokumen untuk mensupport, mendukung transaksi-transaksi yang tercatat. Kalau tracing itu melakukan uji dari sumber dokumen. Jadi dari dokumen fisik itu ke pencatatan jumlahnya di jurnal. Nah, jadi istilahnya seperti ini. Oke. Ada istilah inspection ya. Inspection ini melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen dan pencatatan klien. Oke, jadi kata kuncinya di sini, di dokumen dan juga pencatatan. Oke, lalu kalian bisa melakukan inspeksi dengan dua cara, yaitu dengan cara vouching maupun tracing. Vouching ini apa? Vouching ini berarti penelusuran, ya, penelusuran dari pencatatan klien ke sumber dokumen. Sedangkan kalau tracing kebalikannya. Nah, jadi penelusuran dari sumber dokumen ke pencatatan klien. Oke, kalian bisa lihat bedanya. Bedanya adalah jika vouching ini yang biasa dilakukan, kita melihat dari catatan klien dulu, dari jurnal klien, dari general ledger-nya klien dulu, dari jurnal-jurnal umumnya klien yang dicatat. Nah, lalu kita pilih apa saja yang mau diperiksa dari pencatatan itu. Nah, setiap yang kita pilih jurnalnya, kita ke sumber dokumen jurnal itu. Jadi, apakah benar, jadi ceritanya, apakah benar yang dicatat klien ini punya sumber dokumennya? Apakah nominalnya sudah tepat, informasinya sudah tepat, dan lain sebagainya. Kalau tracing, kebalikannya. Kalau tracing, auditor akan mulai menelusuri terlebih dahulu dari sumber dokumen.
Jadi dia ceritanya datang ke rak dokumen dulu, ambil beberapa dokumen. Nah, dokumen yang diambil akan dicocokkan ke jurnal-jurnal yang sudah dicatat sama klien. Ya, jadi kebalikannya. Kalau yang di sini dari sistem jurnal, dari jurnal-jurnal dicek ke sumber dokumennya beneran atau enggak. Kalau yang ini dari sumber dokumen mulai dicek ke jurnal-jurnalnya klien. Beneran sudah dicatat nominalnya dan sebagainya sudah benar atau enggak. Ya itu yang namanya inspeksi. Jadi tolong kalian bisa paham ini karena jika kalian nanti mau jadi auditor, ya auditor junior, ini adalah hal yang pasti kalian lakukan. Pasti. Karena ini mudah. Ya gampangnya kalian cuma cek dari komputernya mereka, jurnalnya gimana, beneran nggak ada dokumennya. Atau kebalikannya, dari dokumennya mereka, kalian ambil beberapa, kalian cek ke jurnal-jurnalnya. Ada nggak beneran dicatat. Nah, kayak gitu. Nah, mari kita kembali ke PPT-nya. Jadi ini tadi kalian sudah belajar tentang physical examination, ya, pemeriksaan fisik, konfirmasi, ya. Konfirmasi adalah respon tertulis, lalu inspeksi yang terdiri dari vouching dan tracing. Sekali lagi, dokumennya itu bisa berupa dari pihak internal maupun eksternal. Oke, jadi untuk 5 tipe berikutnya akan dibahas di video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.